Kinerja keuangan PT Bank PEN Indonesia Tbk atau Bank Penin relatif positif. Kita akan membahas prospek saham PNBN bersama CEO Finvestment Consulting Fendi Susianto. Selamat pagi, Mas Fendi. Selamat pagi, Mas Rudi. Mas Fendi, kalau kita melihat laporan keuangan Bank Penin, apa yang menjadi perhatian Anda? Nah, saya melihat bahwa ini kan bank yang sudah lama sebenarnya konservatif dalam hal melakukan pengelolaan aset. Nah, saya melihat pada tahun 2020, Bank Panin itu sudah cukup bagus ya, menerapkan strategi realokasi aset, terutama aktiva produktifnya, dengan memanfaatkan tactical asset allocation, karena ada situasi suku bunga sedang turun, sedang rendah, kemudian juga dari sisi perekonomian, tentu saja pertumbuhan kredit kan menjadi lesu ya pada tahun 2020. Dia sudah berhasil memindahkan komposisi portfolio dari kredit kepada obligasi ataupun investasi pada obligasi ataupun efek ataupun securities. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, kita lihat pertumbuhannya ataupun peningkatan cukup tajam ya, dari investasi efek-efek terutama obligasi pemerintah di sini naik dari sekitar 17,9 triliun tahun 2019 di tahun 2020 menjadi 43 triliun atau 2 kali lipat lebih. Sementara kalau kita melihat juga efek yang dibeli untuk janji untuk dijual kembali ataupun repo ya, repurchase agreement, obligasi pemerintah juga mengalami peningkatan. Di sana sebesar dari 11,6 triliun menjadi 17,2 triliun ataupun lebih, meningkatnya sekitar 6 triliun. Jadi dari kredit yang turun ya, kalau kita lihat kredit itu turun dari 136 triliun menjadi 116, jadi turun 20 triliun, direalokasikan ke surat berharga yang memang harganya potensinya pada tahun 2020 naik. Ya. Sehingga kita melihat di sini bisa memanfaatkan momentum itu untuk menambah pendapatan dari keuntungan dari trading ataupun transaksi obligasi mungkin sekitar 1,7 triliun ya. Okay. Jadi ini story-nya adalah memanfaatkan efek jangka pendek dari makroekonomik ataupun kondisi global, sehingga labanya berhasil ya, meskipun labanya masih lebih rendah ya, laba bersihnya dari tahun sebelumnya 3,4 triliun, sekarang 3,1 triliun, dan hanya turun sekitar 200 sampai dengan 300 miliar. Dan juga konservatif lah hal melakukan penambahan pencadangan dari potensi penurunan nilai atau impairment dari loan ya. Jadi peningkatannya membuat dia rasio pencadangannya cukup make sense tinggi ya, 151%. Okay. Jadi ini bisa berhasil memanfaatkan itu. Lebih banyak penurunan dari kredit itu diimbangi dengan investasi yang cukup produktif dari portfolio investasi efek obligasi. Artinya strategi yang dilakukan Bank Penin selama 2020 itu cukup jitu sebetulnya di tengah pandemi COVID-19 ya? Ya, boleh dikatakan demikian ya. Dan kita melihat hampir semua bank juga melakukan strategi rekomposisi aset ataupun realokasi di situ, memakai tactical asset allocation strategy untuk apa? Untuk menambah ataupun menggeser dari risiko kredit yang mengalami peningkatan menjadi risiko pasar yang quite manageable, karena harga obligasi kan kalau suku bunga turun itu harga obligasi kecenderungannya naik, sehingga pada saat dia melakukan investasi itu kecenderungannya dia bisa memperoleh laba ataupun peningkatan hasil dari hasil transaksi tersebut. Okay. Nah, kita melihat overall tentu saja tahun 2021 ke depan, karena ini lebih banyak temporer strategi, kita harus melihat kembali karena ada potensi suku bunga nanti akan kembali mengalami peningkatan ya. Setelah di posisi sekarang terendah, hampir semuanya di global juga mendekati 0%, kita sudah 3,5%. Ya, suku bunga acuan, tentu saja kita berekspektasi ataupun melihat outlook-nya ada kemungkinan naik. Nah, itu tentu saja akan menggeser lagi portfolionya lagi, dan harapannya nanti bisa menggeser lagi ke portfolio kredit sebagai antisipasi pada pertumbuhan ekonomi yang akan cukup bagus. Baik, kalau tadi sempat disebutkan juga soal perbankan yang juga melakukan strategi yang sama, kalau dibandingkan secara fundamental Bank Panin dengan bank-bank sejenis yang ada yang menjadi emiten di bursa itu bagaimana, Mas Fendi? Nah, kalau kita melihat kalau untuk sektor perbankan yang lebih banyak di watch oleh kita adalah dari book value ataupun price to book value ataupun book value per share-nya. Okay. Kita lihat book value per share dari Bank Panin itu katakanlah dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga yang paling dekat ya. Karena mereka berdua memiliki market cap yang hampir sama, sekitar 25 triliun sampai 26 triliun ya.
Nah, kita melihat cukup bagus di perdagangan di kisaran ya masih rendah ya, 0,6 kali price to book value. Price to book value Bank Panin adalah kurang lebih sekitar 1.850 rupiah per lembar saham. Sementara sekarang diperdagangkan pada kisaran Rp1.000 sampai 1.100 ya. Jadi artinya kalau kita melihat masih relatif murah. Demikian pula dengan katakanlah bank-bank yang sejenisnya di tiering ini, seperti CIMB Niaga juga pada kisaran 0,8 kali dari price to book value. Nah, kalau kita bandingkan dengan bank-bank premium, bank besar di atasnya seperti BCA, Mandiri, ya, kemudian BRI itu kan rata-rata mereka diperdagangkan pada price to book value lebih sekitar 2,2 sampai dengan 2,5 price to book value ya. Jadi di segmen ini ataupun di tier 2 ini Bank Panin termasuk kategorinya masih relatif murah kalau komparasinya dengan price to book value. Nah, kalau kita lihat dari valuasi secara fundamental dengan menggunakan dividen cash flow ataupun free cash flow, kita melihat valuasinya juga masih atraktif ya. Saya melihat bahwa valuasinya ada pada kisaran harga 1.900 sampai dengan 1.950 rupiah. Jadi dengan harga sekarang ya mungkin potensial upside-nya hampir 100%, mungkin sekitar 80 sampai dengan 90%-an potensi. Mas Fendi, sebelum ke harga sahamnya, sebetulnya tadi Mas Fendi juga sempat menyebutkan bahwa soal temporary strategy di tahun ini, karena mungkin akan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di 2021. Nah, menurut Anda strategi yang harus diterapkan dengan situasi yang seperti itu oleh Bank Panin itu apa? Ya, jadi artinya kita melihat strategi ini kan memang harus diterapkan oleh ya hampir seluruh perbankan di dunia ya, di tengah gejolak ya perekonomian akibat COVID dan environment makroekonomi terutama suku bunga ya interest rate policy global. Jadi ini akan lebih banyak temporer. Kenapa? Karena kan semua orang pasca COVID itu berekspektasi bahwa kemudian perekonomian akan bertumbuh. Seperti di Amerika juga kan berekspektasi misalnya inflasi akan menjadi 2% di tahun 2021, kemudian akan pertumbuhan ekonominya 6,5%. Nah ini kan berarti akan mendorong ya, karena kan biasanya suku bunga acuan itu akan berdasarkan inflation ataupun inflation targeting. Jadi ketika kemudian inflasinya sudah mulai meningkat, kemudian pertumbuhannya juga on track, tentu saja outlook-nya, view-nya adalah suku bunga naik. Sehingga ini semua bank juga akan berpikir bahwa ke depan mungkin 2021, 2022 sudah mulai menggeser portfolio produktifnya lagi, mungkin tidak akan lagi overweight pada investasi pada obligasi ya, karena dia harus kemudian balik kepada portfolio kredit. Nah arahnya mungkin 2021 arahnya ke sana. Di samping juga tentu saja kan dunia usaha harus juga disupport oleh bank, terutama dalam bentuk pemberian kredit. Terutama pasca pandemi ini, kita harapkan di 2021 di pertengahan semester kedua maksud saya, dan juga di tahun 2022. Sehingga ini akan membuat mungkin strategi yang diterapkan di 2020 tentu saja akan diubah menjadi strategi yang kembali kepada komposisi awal di mana kredit akan ditumbuhkan. Sementara untuk efek ataupun investasi efek mungkin akan sesuai dengan strategic asset allocation awal dalam jangka waktu misalnya 5 tahun, 10 tahun yang diterapkan oleh bank. Baik, Fendi Susianto, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda sesaat lagi.